Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang perbedaan dan perbandingan AMD Ryzen 5 5600G sama AMD Ryzen 5 5600 doang. Nggak pakai doang ya. Jadi kejadiannya itu banyak masih belum banyak yang paham, yang katanya pada pinter jago spek, ternyata masih banyak yang belum paham masalah ini gitu loh. Ya terutama yang awam-awam ya, yang dipikir 5600 itu ya sama aja gitu. Ya sebenarnya ini ada perbedaan. Ya ya emang tergantung dari kebutuhan ya, mau yang pakai yang 5600G atau 5600 doang. Nah, di sini Sirtiman mau jelasin ya perbedaannya, terutama yang depannya ada G dan yang nggak ada G gitu. G sama non G gitu. Jadi kita bahas yang ada G-nya dulu ya. Jadi ini AMD Ryzen 5 5600G. Ya seperti di situs resminya ya, bisa dilihat di sini itu dia punya 6 core 12 thread. Yang salah satu prosesor yang lumayan ya, lumayan core-nya banyak, threadnya banyak deh. Ada lagi yang di atasnya, uh, ya ini cuma ini aja udah kenceng gitu. Ini aja udah cukup untuk kinerja yang cukup lah gitu, yang sedang-sedang atau yang cukup. Untuk base clocknya ini, kecepatannya ini base-nya bisa 3,9 ya. Dan ini bisa di unlock, di overclocking. Jadi bisa ditingkatkan lagi gitu. Bisa jadi 4,4 GHz. Biasanya kalau untuk overclocking ini seperti di fitur motherboard BIOS-nya ini udah ada ya, tinggal dipilih mau di overclocking menjadi berapa gitu, dikali berapa kecepatannya. Dan untuk TDP-nya 65 watt untuk. Nah, di sini yang perbedaannya ini launch date-nya ya, diperhatikan ya. Ini 13 April 2021 gitu. Dan yang jelas yang belakangnya ada G-nya itu artinya dia sudah termasuk uh, dengan grafik ya, Radeon grafik. Jadi udah termasuk dengan iGPU atau ada kartu grafiknya di dalam prosesornya, itu udah sepaket, udah satu kesatuan gitu ya, satu kesatuan lah. Jadi satu prosesor dapat CPU sekaligus ada grafik, ada kartu grafiknya istilahnya, ada pokoknya yang mengatur grafiknya di sini. Di sini grafiknya ini kita lihat ya, grafiknya ini modelnya Radeon Graphic, core-nya ada 7 dan ini grafik frekuensinya 1900 MHz. Dan di sini perbedaannya yang G sama yang non G ini ya, di sini ada grafiknya ya. Meskipun ada ya perbedaan lain, cuma yang 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 paling umum, paling besar pengaruhnya ya grafiknya ini gitu loh. Jadi dengan adanya grafik ini, kalau untuk yang 5600G ini, PC-nya itu nggak perlu lagi beli VGA tambahan ya, VGA eksternal, VGA discrete yang terpisah gitu loh. Biasa kalau VGA kan
mungkin harganya sekitar 2 jutaan lah gitu. Dan ini ya untuk yang istilahnya untuk kaum yang suka suka dengan ya mungkin kondisi keuangannya budget, ini jadi pilihan yang paling digemari gitu lah istilahnya, yang paling difavoritin deh, karena selain murah juga grafiknya juga katanya ya bisa untuk edit-edit juga seperti itu. Nah, di sini kita perbandingin ke yang 5600 doang. Tuh, bedanya apa? Kalau untuk yang base clocknya ya, di sini base clocknya 3,5, sedangkan yang tadi itu 3,9. Base clocknya lebih kenceng yang pakai G gitu ya. Nah, di sini base clocknya 3,5 tapi bisa di max, di boost clock sampai 4,4. Ini sama, boost clocknya sama ya, bisa di overclocking. Perbedaannya yang 5600 ini dia nggak ada uh, Radeon grafiknya gitu, nggak ada Radeon grafiknya. Jadi untuk mau beli AMD Ryzen ini harus beli VGA card lagi gitu ya. Kalau nggak ada VGA cardnya ya nggak bisa tampil di layar gitu. Karena dia cuma AMD prosesor doang, kinerjanya seperti itu. Ya di sini jadi kerjanya ini yang 5600 ini dia fokus ya, fokus sama prosesor doang, nggak terbagi kayak yang di 5600G itu dia kerjanya terbagi sama grafiknya gitu. Sebenarnya di sini ya kalau untuk kalau untuk performa ya ini bisa menjadi pilihan yang bagus gitu. Kalau misalnya punya VGA card tambahan ya, ya mendingan pilih yang ini gitu, pilih yang 5600 doang gitu. Soalnya ya tergantung VGA-nya, bisa kecepatannya kemungkinan bisa melebihi dari kecepatan yang ini biasanya, kecepatan grafik Radeon ini gitu loh. Emang untuk yang lainnya speknya sih hampir sama ya, hampir sama. Nah, cuma di sini bedanya ini adalah launching yang salah satu launching terbaru ya, 4 April 2022 dibanding yang 5600G dia tahun 2021 gitu. Jadi kalau untuk TDP-nya sama dan di sini KC-nya juga sama ya, L2-nya 3 MB, L3-nya 16 MB. Oh, di sini L3 dia punya ada 2 kali lipat lebih cepat. Ini adalah salah satu komponen yang di dekat prosesor ya. Jadi untuk ya mempercepat juga itu, mempercepat kinerja itu. Jadi kalau semakin tinggi MB-nya berarti semakin kencang gitu. Core-nya sama, CPU-nya sama, paling beda tanggal launchingnya. Jadi kalau yang pembeli AMD Ryzen 5600 itu ya berarti dia keluarannya lebih baru setahun gitu. Kalau untuk kalau teknologi CPU core-nya di sini 7 nanometer ya FinFET. Kita lihat. Di sini juga sama. Jadi bentuknya sama, cuma untuk yang 5600G itu dia ada grafik Radeon grafiknya ya gitu aja gitu. Nah, sekarang untuk harga kita cek di marketplace Tokopedia ya. Ini yang Ryzen 5600G ini harganya kisaran, di sini bisa dilihat ya, harga ada yang oke, ada yang 23,
ada yang 25, ada yang 23, berarti harganya kisaran antara 23 sampai 2.500.000 ya. Nah, di sini tergantung dari, ya dilihat juga kalau harga itu entah itu dia pakai tray atau pakai box. Kalau pakai box itu biasa udah sekalian bonus sama cooler fan, CPU coolernya ya, pakai CPU cooler itu 2,3. Nah, di sini bedanya seperti ini. Kalau untuk Ryzen 5 5600 doang. Di sini harganya kita bisa lihat 23 ya, rata-rata sih masih 23 ya. Di sini kadang ya orang tergear up mendingan yang G aja udah sama grafik gitu. Kalau untuk yang kaum budget gitu, pengen yang murah, karena beli grafik itu harga 2 juta sendiri ya, mungkin ada 1 yang enakan deh gitu. Emang pilihan 5600G itu bisa untuk yang awal gitu, untuk yang buat standby istilahnya dah, sambil nunggu nabung beli grafik gitu. Tapi di sini untuk harga sama ya, 2,3. Ini karena model keluaran baru sih, mungkin produksinya ya entah itu keluaran baru, masih penjualnya masih tinggi, terus barangnya juga masih ya nggak sestabil yang 5600G, jadi harganya boleh dibilang sama gitu. Nah, di sini kalau untuk harga, kalau untuk menang-menangan ini tergantung pemakaian gitu loh. Kalau butuh PC-nya itu untuk main gaming aja, main gamingnya yang sedang-sedang atau yang biasa-biasa aja lah, yang nggak butuh FPS yang tinggi-tinggi, ya mungkin bisa pakai yang 5600G gitu. Kalau untuk edit-edit ringan juga bisa pakai 5600G gitu. Tapi kalau udah misalnya untuk ke arah yang lebih berat kayak gamingnya, mungkin main yang ya Star Resident Evil yang terbaru atau God of War yang terbaru, dan juga pakai editnya yang agak-agak kerja berat ya, 3D atau ya mungkin edit video, ngerender gitu. Jadi sarankan ambil yang ini gitu loh, ambil yang ini gitu. Rugi 200.000 istilahnya ya. Ya masalahnya untuk performa ya beda gitu. Kalau yang ini kan kartu grafiknya udah dilihat sendiri 1900 MHz gitu. Kalau misalnya kita beli kartu grafik tambahan kayak misalnya AMD Radeon RX 6500 ini, nah ini game clocknya ini bisa sampai 2820 gitu, seperti itu. Nah, ini untuk gaming ya masih bisa gitu. Nah, kalau untuk rendering ya mungkin bisa pakai dari GTX, seri Nvidia GTX atau RTX ya, seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau yang ringan-ringan aja pakai yang 5600G, tapi kalau untuk yang udah serius ngedit 3D atau animasi ya pakai yang ini gitu loh. Karena harganya sama sekitar 2,3. Ini ya kalau dipakai untuk kerjaan ya tergantung dari kebutuhan gitu. Makanya kemarin tuh ada yang nyinyir harganya udah turun. Nah, di sini kan Sirtiman kan ya orang otomatis pilihnya harganya sama, udah pilih yang G aja gitu. Nah, disinilah bedanya. Kalau udah G sebenarnya mubazir kalau ditambahin VGA card lagi gitu. Karena ini udah ada VGA card. Jadi kalau ditambahin VGA card yang nggak jauh-jauh beda amat juga, ya itu mubazir gitu. Mubazir prosesornya. Karena apa? Karena satu prosesor ini ada dua yang kerja itu. Pertama prosesornya, kedua
Radeon grafiknya gitu. Nah, di sini sebenarnya kalau mau performa ya belinya yang 5600 ini gitu. Ryzen 5 5600. Karena dia bisa ditambah grafik yang lebih kencang lah dari yang 5600G. Kalau urusan performa kartu grafik jangan ngirit-ngirit juga gitu. Karena kalau ngirit nanti dapat ya kualitas performanya kayak gamingnya yang levelnya yang yang low atau 720 lah seperti itu. Ini kalau untuk buat gaming yang 5600G juga pernah lihat di game testing ya. Ya nggak bisa kencang-kencang juga itu, banyak ya, boleh dibilang masih tergolong rata kiri deh gitu. Nah, kalau untuk AMD Ryzen yang 5600 plus kartu VGA yang bagus, ini kemungkinan bisa dapat rata kanan seperti itu. Nah, kalau yang 5600G kalau ditambahin VGA card, nah sebenarnya jadinya apa ya? Kinerjanya terpecah gitu dan ini rugi. Ya di awalnya emang dia untung karena peluangnya nabung dulu gitu. Nabung untuk beli VGA sementara pakai yang Radeon grafik yang dari seri G ini ya. Tapi kalau udah punya duit dia beli kartu grafik, nanti kemungkinan ya hasilnya beda gitu ya, karena ya kinerjanya ini kebagi dua gitu. Jadi emang gimana ya, harus benar-benar ini kalau mau upgrade tuh ya sekalian sih, kalau mau pakai kartu grafik ya udah gitu pakai yang 5600 aja gitu, beli ini gitu. Lebih baik ya nabung dari awal aja sebelumnya. Cuma kalau ya mau nggak mau, kalau budgetnya nggak ada ya mau nggak mau pilihannya jadi ini gitu, pilihannya jadi yang 5600G. Nah, untuk penjelasan lainnya kalau nggak ada yang di video silahkan ditanya ya, atau ada yang mau ditanyakan yang masih belum paham. Di sini ada lagi satu perbedaan ya. Nah, ini yang membedakan besar nih, perbedaan besar. Di sini untuk PCI Express-nya ya. Di sini supportnya PCI 3.0. Tuh. Memorinya bisa sampai 3200 MHz. Nah, kalau di 5600 doang, ini dia udah support sampai PCI-nya 40. Nah, inilah bedanya untuk memori sama. Yang lainnya sama, ada DDR4, memori channelnya 2. Yang beda itu yaitu di PCI Express-nya bisa yang 4.0 gitu. Jadi beli yang motherboard 4.0, apalagi VGA card-nya 4.0. Ya ini istilahnya emang dibuat untuk upgradable ya, untuk ke masa mendatang. Ya mungkin motherboardnya yang support 4.0 sama VGA-nya yang 4.0. Jadi biar hasilnya performanya tuh benar-benar ya kayak ini ya. Ya di sini AMD Radeon 6500 XT ini PCI Express-nya 4.0 gitu. Jadi kalau pakai ini lebih bagus pakai yang AMD Ryzen 5600 doang gitu. Kalau dibeli yang 5600G ya percuma gitu. Ya mubazir ini bisa bisa lebih performanya bisa lebih kencang tapi dibeliin uh, prosesornya yang di bawah kelasnya gitu, seperti itu, di bawah kelasnya. Nah, untuk yang pertimbangan untuk membeli 5600G atau ini tergantung dari ya pemakaian sih gitu. Pemakaiannya untuk apa? Kalau untuk 3D ya disarankan sih ya, kecuali emang udah mentok banget ya bisa sih pakai ini gitu. Ini bisa. Cuma kalau untuk hasil performa ya seperti tadi ya,
Untuk PCIe 4.0 juga bisa support sama VGA yang generasi terbaru ya, keluaran terbaru lah gitu. Dan ini ya jadi pilihan yang paling pas kalau untuk ngedit untuk ya mungkin untuk streaming. Nah ini jadi pilihan yang pas. Cuma kalau untuk streaming di 5600G ya kemungkinan kurang maksimal seperti itu deh gitu. Karena tergantung dari PCI Express-nya juga, ini lebih di atasnya. Untuk yang masih bingung ya silahkan ditanya aja bingungnya di mana nih gitu. Yang jelas pertama perbedaannya ini tahun peluncurannya ya, 5600 ini lebih baru dibanding 5600G. Terus base clocknya meskipun 5600G ini lebih rendah, tapi kalau untuk di OC ya overclock bisa sama gitu, 4,4 GHz. Semuanya support overclocking dan semuanya teknologi CPU core-nya 7 nanometer sama, TDP-nya juga sama. Paling beda di L3KC-nya, dia lebih tinggi 32 MB karena untuk mensupport VGA card yang tinggi biasa. Untuk Windows 11 semua juga udah support. Nah, bedanya ini PCIe-nya 4.0, kalau yang support 4.0, kalau yang 5600G. Jadi kalau mau merasakan teknologi terbaru pilih ini. Cuma kalau budget, kalau udah ngebudget atau duitnya udah ngepas, mau nggak mau pilih ini. Sebenarnya sayang, orang yang paling sayang itu yang dia budget tapi kebutuhan untuk kerjanya tinggi kayak edit atau live streaming. Ya cuma ya gimana lagi gitu, kalau mereka nggak sabaran yang ini. Cuma kalau ya mungkin ya kalau ada dana lagi ya bisa diganti sekalian ya, karena di sini perbedaannya di PCIe 4.0 ini gitu. Sedangkan yang di 5600G masih PCIe yang 3.0 seperti itu. Oke, kalau untuk yang belum subscribe ya silahkan di subscribe, klik tanda lonceng juga. Jangan lupa kasih jempolnya guys, biar Sirtiman semangat upload video lagi ya, nerangin perbedaan masalah prosesor dan lain-lain. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.